Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Malikatul Maghfirah dengan NIM 152111713084. Saya dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko pada aktivitas di sekitar rumah. Potensi bahaya yang dapat diidentifikasi meliputi bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan bahaya psikologi. Identifikasi potensi bahaya sendiri merupakan upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pengendalian risiko merupakan suatu upaya pengendalian potensi bahaya yang dilakukan di tempat kerja. Pada video kali ini ada 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Aktivitas kedua berlokasi di tukang parut. Aktivitas yang dilakukan yaitu memarut kelapa di tukang parut. Potensi bahaya yang pertama yaitu hazard mekanik, pisau yang berputar pada mesin. Risiko yang didapatkan yaitu pisau yang berputar dapat mengenai tangan pekerja, sehingga dapat menyebabkan tangan pekerja tergores atau bahkan putus. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan pisau berputar pada mesin pemarut kelapa. Namun tidak dapat dilakukan karena pisau berputar merupakan komponen penting pada mesin pemarut kelapa. Yang kedua ada substitusi, dapat menggunakan parut manual yang terbuat dari kayu atau stainless. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, menggunakan penutup yang telah disediakan dan memberikan sensor atau sidik jari agar tangan tidak terkena pisau parut. Dan yang keempat ada administrasi, memberikan label peringatan pada mesin agar keamanan terjaga dan memberikan sosialisasi atau arahan pada pekerja tentang cara mengoperasikan mesin dengan baik dan benar serta aman. Pengendalian risiko yang kelima ada alat pelindung diri. Pekerja dianjurkan memakai sarung tangan tebal untuk meminimalisir kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Potensi bahaya selanjutnya yaitu bahaya fisika, suara bising yang ditimbulkan oleh mesin pemarut kelapa. Risiko yang didapatkan yaitu bunyi dengan frekuensi tinggi dengan durasi yang lama dan berulang dapat mengganggu pendengaran pekerja. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber utama kebisingan, namun tidak dapat dilakukan karena sumber kebisingan terletak pada mesin pemarut kelapa. Dan yang kedua ada substitusi, memperbarui mesin pemarut kelapa dengan mesin pemarut kelapa listrik agar tidak menimbulkan bunyi bising. Dan pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan peredam suara pada sumber bunyi mesin untuk meminimalisir timbulnya kebisingan. Dan yang keempat ada administrasi, memberi arahan agar memakai pengaman pada sumber bunyi mesin atau seleb, dan memberikan edukasi atau sosialisasi tentang faktor bahaya terlalu lama mendengar kebisingan. Untuk alat pelindung diri, yaitu pekerja dianjurkan memakai headset atau penutup telinga, bisa juga dengan menggunakan earplug agar frekuensi bunyi yang diterima telinga tidak terlalu tinggi. Potensi bahaya selanjutnya yaitu kimia, partikel debu di sekitar dengan intensitas tinggi. Risiko yang didapatkan yaitu partikel debu dengan intensitas yang tinggi apabila terhirup terlalu sering dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin. Nah, pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel dalam lokasi berasal dari tanah karena daerah perkebunan yang tandus. Sumber ini dapat dihilangkan dengan menyiram tanah dengan air agar tidak tertiup angin. Yang kedua ada substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan, mengingat tanah di lokasi tersebut tidak dapat dimodifikasi. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, menyirami sekitar lokasi dengan jangka waktu yang berkala. Dan yang keempat ada administrasi, menghimbau dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja
bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, kita bisa memasang tulisan tentang edukasi kesehatan mata. Pengendalian risiko yang kelima ada alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker mulut agar debu tidak terhirup. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya ergonomi, postur kerja berdiri, dan pekerjaan repetitif. Risiko yang didapatkan yaitu dapat menyebabkan nyeri pada otot atau bagian dari muskuloskeletal terganggu akibat kegiatan repetitif. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan aktivitas berdiri dalam bekerja, namun tidak dapat dilakukan karena pekerjaan memarut kelapa dengan mesin mengharuskan untuk berdiri dan melakukan kegiatan berulang. Dan yang kedua ada substitusi, mengganti kegiatan berdiri dengan duduk dan memberikan jeda dalam pengerjaan yang bersifat repetitif. Pengendalian risiko yang ketiga ada modifikasi engineering, modifikasi mesin pemarut kelapa dengan setara tinggi badan agar pekerja dapat melakukan dengan posisi duduk. Dan yang keempat ada administrasi, membuat target jumlah pelanggan. Dengan hal tersebut dapat meminimalisir kegiatan yang berpotensi bahaya ergonomi. Pengendalian risiko potensi bahaya ergonomi yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri khusus pada potensi bahaya ergonomi, namun pekerja dapat menggunakan alas kaki yang memiliki bantalan tumit empuk sehingga mengurangi rasa nyeri saat bekerja dalam posisi berdiri. Potensi bahaya yang terakhir yaitu psikologi, beban kerja yang berlebih. Risiko yang didapatkan yaitu banyaknya pengguna jasa pemarut kelapa memberi risiko bahaya psikologi yang paling terlihat yaitu beban kerja berlebih. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan risiko yang dapat menjadikan beban pekerja. Dan yang kedua ada substitusi, beban kerja pada pekerja pemarut kelapa tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, memodifikasi waktu dengan pemberlakuan jam buka tutup. Dan yang keempat ada administrasi, membuat target pelanggan agar pekerja juga dapat waktu untuk beristirahat. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri yang nyaman agar terhindar dari keluhan muskuloskeletal dalam bekerja. Nah, pada setiap lokasi dan kegiatan yang kita lakukan tentunya memiliki potensi bahaya dan risiko masing-masing. Dan setiap hazard di atas juga memiliki pengendalian masing-masing. Dengan menerapkan keselamatan dalam melakukan kegiatan, tentunya kita juga meminimalisir accident atau kecelakaan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.